hai hajar, hai batu, aku menciummu bukan karena engkau mendatangkan manfaat, bukan karena engkau menolak mudarat, tapi karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah umroh sekarang kalau mencium hajar aswad mirip juga ucapannya seperti itu, cuman agak berbeda sedikit. Wahai batu, engkau tidak mendatangkan manfaat, engkau tidak menolak mudarat. Kalaulah bukan karena tetanggaku akan bertanya kau cium atau enggak, kita mencium alasannya tidak karena ditanya tetangga, bukan karena mau update status, tapi karena ittiba'us sunnah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bercerita tentang agama, tidak, agama kacau, agama tidak kacau, dunia ini kacau balau. Lalu datanglah agama yang mengatur dari hal yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Idza waqa'az zubab, lalat. Waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, apa yang dilakukan? Falyughmishu, celupkan. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda jinahaihi, karena di salah satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra syifa, salah satu sayap yang lain itu ada penawar obatnya. Sayap lalat dua, salah satu sayapnya menyebarkan bakteri, sayap yang satu lagi menyebarkan bakteri. Siapa yang bisa mengungkap ini? Kalau Ustaz Abdul Somad ditanya, Ustaz Somad, apakah hadis tentang zubab lalat ini sahih? Hadisnya sahih. Tolong tunjukkan saya Ustaz, mana sayapnya yang mendatangkan bakteri dan mana sayap satu lagi yang mendatangkan obat penawarnya. Itu hanya bisa dijawab oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Mataram yang akan berdiri tidak lama lagi. Amin. Berkat doa kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bercerita tentang agama, orang selalu bercerita tentang agama ini adalah masalah-masalah yang membuat permusuhan, perkelahian, khilafiyah tidak dapat terselesaikan. Kita hanya bisa memahamkan orang lain. Ini sebenarnya Ustaz Somad ini ormasnya apa ini? Tadi kata Bapak PW Muhammadiyah NTB, katanya Ustaz Somad dari Al-Jamiatul Wasliyah. Saya pernah hadir acara ijtima jamaah tabligh 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Riau, yang datang 20.000 orang. Saya hadir di situ, lalu ada satu yang bertanya ke saya, Ustadz sebetulnya alirannya apa? Kenapa Bapak bertanya begitu? Karena setiap acara Ustadz ada terus. Lalu saya jelaskan, di Nahdlatul Ulama saya sekretaris LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Riau, sejak tahun 2009 sampai 2014. Di Al-Wasliyah saya sekretaris Komisi Fatwa Al-Jamiatul Wasliyah. Di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, saya anggota Komisi Fatwa. Di Muhammadiyah, saya penasehat Lazismu Riau, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah Riau. Di Jamaah Tabligh, saya diundang sebagai tamu undangan karena selalu mencerahkan menurut saudara-saudara saya dari Jamaah Tabligh. Terus kata dia, jadi Ustadz ikut yang mana? Sebenarnya Bapak ini siapa? Saya tanya. Saya ini intel mau buat laporan ke atas Pak Ustadz. Ustadz Abdul Somad ini Muslim, agamanya Islam, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, berfikih ikut mazhab 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Ambal. Kebetulan guru-gurunya lebih banyak mengamalkan mazhab Syafi'i.
kitab Sahih Bukhari, Muslim, tafsirnya tafsir Imam Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari, Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Tapi dalam masalah organisasi sosial, keagamaan, kemasyarakatan, ormas-ormas ini adalah wadah pemersatu kita untuk melawan penjajahan Belanda. Tahun 1905 berdirilah apa yang disebut dengan SI, Sarekat Islam. Tahun 1912 berdiri Muhammadiyah. Tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Tahun 1928 berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tahun 1930 berdiri Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi anak-anak bangsa ini mesti dijelaskan, negeri ini merdeka itu karena para alim ulama melalui organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Salah satunya dan yang tertua di antaranya adalah Muhammadiyah. Sampai di sini paham? Nggak perlu dijawab karena yang saya tanya yang di sosial media. Walaupun nampaknya saya tausiahnya di Universitas Muhammadiyah Mataram, tapi ini kan ditonton oleh saudara-saudara kita melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Allahu Akbar. Saya sebetulnya bukan menjelaskan ke adik-adik sekalian, ini udah paham semua. Tapi kan ada beberapa itu, kalau adik bapak ibu lihat Instagram Ustadz Abdul Somad itu, yang mana Instagram Ustadz Somad? Yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Itu mungkin 20%-nya haters. Mau mencari-cari kapan saya keliru dan silap dan salah. Tapi berkat saudara-saudara yang selalu mendoakan saya, alhamdulillah sampai hari ini benar. Tapi kalau mau dicari-cari salahnya, iya ada juga. Betul? Oh, betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz Somad itu malam ini tidak lancar seperti biasanya? Kami tonton di YouTube, di Instagram, di TikTok. Oh, jelas beda. Bagaimana perasaan Ustadz Abdul Somad malam ini tausiah di depan umat Universitas Muhammadiyah Mataram? Rasanya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Andai kata dirangkai untuk mewakili rasa, pasti kata selalu berdusta. Andai ku coba untuk merangkainya menjadi ungkapan kata, tentu rasanya berbeda. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasanya. Allah Ustaz ini membelit-belit, ngeles biar nggak jawab. Ya, perasaan Ustaz gimana malam ini? Rasanya malam ini saya seperti dacil, dai cilik di depan para senior dan dewan juri. Saya terbang dari Kuala Lumpur, dari Jakarta, terbang menuju Casablanca. Menuju Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah putih. Setelah transit di Qatar, lanjut dari Qatar ke Tripoli, Libya. Dari Libya mendaratlah di Casablanca. Tahun 2004. Sekarang sudah 2024. Udah tua juga saya rupanya. 20 tahun yang lalu sampai ke sana. Dari Casablanca saya naik kereta api ke Rabat di kerajaan Maroko. Ustadz alumni Maroko? Ya, saya bilang. Maroko itu dekat dari Maroke Pak Ustadz. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Banyak yang nggak tahu. Real Madrid, Barcelona, tahu ajulah dia. Jadi saya pun sampailah di Rabat
sampai di Rabat saya disambut di PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Ternyata seluruh mahasiswa di Maroko itu kepala sukunya namanya Ustadz Subhan Acem. Inilah yang menjadi PW Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau sekarang orang mengenal UAS, Ustadz Abdul Somad, bisa juga dipakai untuk ujian akhir semester. Itu dulu yang pertama kali membuat singkatan nama saya itu Ustadz Subhan di Maroko, tapi bukan UAS. Beliau selalu manggil saya SBB, Somad Batubara. Jadi setiap acara akikah, acara sambutan di KBRI, acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara Nuzul Quran, acara Tarawih, acara besar di kedutaan, itu beliau yang ceramah, saya protokol pembawa acara. Jadi saya banyak berguru dari beliau bagaimana cara ceramah. Saya selama di Maroko nggak pernah ceramah sama sekali. Gimana caranya ngelak biar supaya nggak ceramah? Saya tukang susun jadwal. Nanti malam tarawih, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, kamu yang kultum, kamu yang khutbah, kamu. Pas saya ditanya, kau nggak ceramah? Aku kan udah nyusun. Sampai tidak pernah terlintas di pikiran saya sekalipun sebesar ujung rambut bahwa saya akan datang ke Nusa Tenggara Barat, bahwa saya akan bertemu dengan beliau dan akan ceramah di depan beliau. Sampai saat ini jelas kenapa Ustaz Somad agak grogi malam ini. Saya sebelumnya di Mesir dari tahun 2002 mundur ke 98. 5 September 1998 saya sampai ke Kairo. Dari Kairo saya teruskan perjalanan ke Provinsi Garbia namanya. Nama kotanya Tonto, tempat Sidi Ahmadil Badawi. Lalu di sana belajar 4 tahun, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia, PPMI namanya, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Di Mesir waktu itu namanya Ustadz Zaki Abdillah, sekarang namanya Dr. Zaki Abdillah, dosen Universitas Muhammadiyah Mataram. Itu yang sebelah kiri Pak Rektor. Beliau senior saya, beliau kakak kelas saya di Mesir, dan setelah dari Mesir saya lanjutkan ke Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau yang menjemput saya di airport, beliau yang mendaftarkan saya ke UGM, beliau yang mengantar saya ke kampus, beliau yang mengajar saya bagaimana di Malaysia, sampailah akhirnya hari ini berjumpa kembali. Panjang umur, sehat badan, ternyata kita dipertemukan di tempat yang baik, bersama orang baik, bersama di Universitas Muhammadiyah Mataram, bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya malam ini diapit, sebelah kanan senior di Maroko, sebelah kiri senior di Mesir. Kesan saya orang Nusa Tenggara Barat baik-baik semua. Kalau ada orang mengatakan orang NTB itu tidak baik, berarti memang dia tidak baik. Jadi dipertemukan dengan orang yang sama-sama gak baik. Kenapa saya ketemu dengan orang yang baik-baik? Berarti karena Ustaz Somad baik? Bukan, saya tidak baik. Dipertemukan Allah dengan orang baik supaya saya berubah menjadi orang baik. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kenapa Nusa Tenggara Barat minim konflik agama dengan budaya? Karena orang-orangnya belajar. Orang kalau belajar, dia tidak akan mudah menjudge, menghakimi. Nahnu du'at la qudat. Kita ini da'i, mengajak orang ke jalan Allah, bukan hakim yang ambil ketuk palu, penghuni neraka, penghuni neraka, penghuni neraka. Tapi kalau orang belajar, dia akan belajar dengan baik. Maka insya Allah, di mana kita belajar hari ini? Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram menjadi tempat belajar. Apapun fakultas adik-adik, dari fakultas ilmu kesehatan, dari fakultas pendidikan agama Islam, dari fakultas teknik dan yang lain-lain, tetaplah orang akan tahu bahwa ini adalah
dari Universitas Muhammadiyah, dan Muhammadiyah itu akan pasti otomatis dikaitkan dengan ajaran Islam. Pulang kampung pakai celana pendek, pakai baju you can see, kamu can bisa see melihat, you can see kamu bisa melihat ketiak saya. Orang langsung menjelekkan, yang dijelekkan bukan orangnya, tapi yang dijelekkan apa? Muhammadiyahnya. Itu tuh lihat tuh, itu pasti yang nampak ketiak itu orang Muhammadiyah. Padahal yang salah orangnya. Selalu dikaitkan dengan agama, selalu dikaitkan dengan organisasi. Kenapa? Karena adik-adik, saudara-saudara saya, mahasiswa-mahasiswi sekalian sudah terdaftar kemana-mana membawa Muhammadiyah. Siap menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Mataram? Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram, dia tidak akan campur aduk laki-laki dan perempuan. Mana buktinya? Dari tiang basket ke sana itu perempuan semua. Ada sedikit laki-laki itu untuk mengawal. saya lihat di jamaah, oh itu perempuan semua. Dari tiang basket ke sini ini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Artinya apa? Ini kampus Muhammadiyah. Muhammadiyah berarti Islam, mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dia tidak akan pacaran. Kalaupun ada pacaran, malam ini lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, doanya pasti makbul karena ramai. Yang pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Kami datang ke pengajian Ustadz Somad ini bukan mau merusakkan, hancur hati kami Ustadz. Jahat sekali Ustadz Somad. Yang sudah putus malam ini segera nikahkan ya Allah. Itu kuat lagi amin. Sampai hati Ustadz Somad, teganya Ustadz Somad. Saya udah pacaran 5 tahun Ustadz. 5 tahun Ustadz. Kamu 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah. Itu sama dengan iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan rugi. Bonceng sana, bonceng sini, apalagi pantainya indah, anginnya kencang, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Yang nanti nikah, maaf Pak Rektor, yang nanti nikah malam pertama nggak perawan laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Kalau masih ada yang mau, ya Allah, jagalah mahasiswi-mahasiswi kami ya Allah. Loh, Ustadz mendoakan kok yang jaga mahasiswi? Jagalah mahasiswi kami dari playboy cap tupai. Cap tupai lompat sana, lompat sini, lompat sana. Habis buah kelapa itu bolong semua. Jaga mahasiswi kami dari playboy cap gayung ya Allah. Sibuk sana, sibuk sini, habis semua insya Allah. Allah Ustadz Somad itu berani mendoakan supaya putus, berani mendoakan supaya nggak pacaran. Ingat Ustadz Somad, Ustadz punya senior di sini. Kami bisa aja tanya ke mereka. Saya berani karena saya punya senior. Silakan tanya ke Ustadz Zaki. 4 tahun Ustadz Somad di Mesir, nggak ada pacaran sama sekali. Kalau nggak percaya, tanya. Nggak ada kan Ustadz Zaki? Nggak ada. Kenapa Ustadz Somad 4 tahun di Mesir nggak ada pacaran? Jumlah mahasiswa Indonesia tahun 2002 saat kami belajar itu 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat.
Saya termasuk yang tereliminasi. Itu yang dapat paling yang ketua-ketuanya. Ustaz Zaki mungkin karena ketua persatuan mungkin dapat, tapi nggak tahu juga, nggak mungkin. Bagaimana dengan Ustaz di Maroko dulu? Ketika saya belajar di Maroko, mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuannya 1. Jadi adik-adik, kalau kalian belajar serius, insya Allah nanti saat kalian menasehati adik kelas, nggak nendang dia ke dalam. Coba kalau saya dulu playboy cap buaya darat, saat menasehati jangan pacaran, nendang dia ke dalam. Alah, ente aja dulu banyak yang lari. Tapi kalau kita, maka ini untuk kebaikan kita bersama, fokus aja belajar. Iya Ustaz, tapi kalau nggak punya pacaran sekarang, nggak punya pacar, apa kata dunia? Hidup ini tidak berat. Yang berat itu adalah mikirin omongan orang. Betul? Sepakat semua nih. Masa sampai 1, 2, 3, 4 sampai 5 lantai sepakat semua. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Beginilah umat semuanya yang hadir. Mudah-mudahan inilah, disinilah dididik calon-calon pemimpin penguasa yang soleh-soleh di masa akan datang. Kalau baik dari sekarang, menjaga harkat martabat dan kehormatan diri, fokus belajar. Tapi kalau kami gak pacaran Pak Ustadz, gimana kami mau menikah? Kami gak punya calon, kami gak punya pacar, kami gak punya pendamping. Saya ini udah tua, kurus, hitam, pesek, jelek. Cobalah baca komen-komen di YouTube. Di komen YouTube Ustaz Somad, banyak yang caci maki, ngejek. Yang ngejek banyak, tapi ada beberapa komen yang saya ingat. Apa komen yang Ustaz ingat? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Ya Allah. Saya cuma mau ngasih tahu ke kalian yang ganteng-ganteng, yang cerdas-cerdas, yang IP-nya 4, yang berprestasi dari umat, kalian punya masa depan yang luar biasa. Aku aja yang kurus udah tua masih ada tawaran begitu. Apalagi kalian yang muda-muda, jaga, bahagiakan orang tua. Orang tua di kampung mengirim ke Lombok, belajar di umat, harapan mereka besar. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan mengecewakan orang tua. Ustadz Zaki sampai ke Mesir 97, 98, 99, 2000, 2001 pulang. Beliau 4 tahun di Mesir pulang. Ustadz Somad sampai ke Mesir 98, 99, 2000, 2001, 2002 selesai pulang. 4 tahun pulang. Saya datang September, Juli saya sudah ujian akhir. Jadi kalau gitu saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Dosennya orang Arab, bukunya bahasa Arab, belajar di Arab 3 tahun 10 bulan selesai. Maka saya heran sekali kalau ada orang belajar di Indonesia, ketika ditanya semester berapa? Semester berapa? 4. Dia bilang 4 kok wajah gak sesuai. 14 Pak Ustaz. Kok bisa begitu? Kenapa Ustaz cepat selesai? Kita nggak pakai sistem SKS, kita sistem paket. 1 tahun 14 mata kuliah, tambah hafalan Quran 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 8 juz beban, tambah mata kuliah 14. Kalau nggak lulus 3 mata kuliah, ulang. Kalau lulus cuma 2, bawa ke atas, berarti 14 tambah 2 jadi 16 mata kuliah. Kalau nggak naik 1 tahun, hilang, potong beasiswa 25%. Saya dengan Ustaz Zaki sama-sama dapat beasiswa Al-Azhar, tes melalui Kementerian Agama. Nggak lulus 2 tahun, hilang beasiswa, putus. Nanti kalau naik lagi baru nyambung. Kalau sampai 3 tahun nggak lulus,
berarti di DO dan siap-siap nggak dapat tiket pulang, siap-siaplah hanyut dari sungai Nil ke sungai Syahrir. Jadi ternyata jalan lari santai dengan dikejar anjing itu memang beda larinya. Kenapa Ustadz cepat selesai? Karena dikejar anjing herder 3 ekor dari belakang. Jadi adik-adik kalau mau cepat selesai, ikat daging 2 ikat, lepaskan anjing pelacak dari belakang. Itu akan cepat selesai. Apa maksudnya? Kita dikejar-kejar. Kita tidak pernah menghargai nilai uang kalau kita tidak merasakan sulitnya cari uang. Jadi adik-adik yang selama ini passwordnya cuma 3. Awal bulan, mak. Mau Idul Fitri, mak. Mau nikah, mak. Istri mau lahiran, mak. Seumur hidup tidak akan pernah mandiri. Ya Pak Ustadz, tapi kami kan di sini dikirim tiap bulan. Kalau mau mandiri, telepon orang tua. Bapak, papa, mama, ayah, ibu, untuk bulan Mei ini tolong jangan kirim uang belanja. Saya akan cari uang sendiri dengan kerja di Mataram, di Lombok. Siap? Coba rasakan jadi jual loper koran. Coba rasakan kerja di doorsmir. Coba kerja di hotel. Untuk menghargai sulitnya mencari. Orang kalau tidak merasakan ini mudah saja. Minta motor dikasih, kos-kosan mahal dikasih, handphone mahal dikasih, berangkat bukan main, knalpot dipotong. Itu knalpot sepeda motor udah dipotong semua, bunyinya udah lain. Bep, 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 bep. Lewat di depan mahasiswi, bep. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar yang serius, lanjutkan. S1 dari Al-Azhar, lanjut ke UKM University Kebangsaan Malaysia, sampai PhD doktor, pulang ke Nusa Tenggara Barat. S1 Madinah Al-Munawwarah, lanjut ke Darul Hadis Maroko, lanjut sampai S3, pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbang sejauh mata memandang, kau tetap akan kembali pulang membangun Nusa Tenggara Barat, membangun Indonesia. Siap bangun Nusa Tenggara Barat? Siap bangun Indonesia? Takbir! Bangkitkan semangat, lanjutkan perjuangan. Betul? Betul-betul aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau musim haji itu pergi dari Kairo, naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Sampai di Jeddah melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh sambil kerja untuk mencukupi kebutuhan makan, biaya hidup sehari-hari. Jamaah haji ini sombongnya minta ampun. Sudah lama jadi TKI. TKI bukan beban negara. TKI adalah pahlawan devisa. Mereka bayar pajak ke negara ini. Betul? Tapi saya nggak berani jawab. Masih mahasiswa. Ini sekarang aja aku berani jawab. Sudah lama dari TKI. Saya mahasiswa Pak. Di mana? Mahasiswa di Mesir. Ngapain jauh-jauh kuliah? Saya ini pemburu beasiswa Pak. Oh, nyari yang gratis ya? Saya S1 di Al-Azhar gratis. S2 di Maroko gratis, S3 di Sudan bayar. Kenapa Ustadz cari yang jauh-jauh ini gratis? Kenapa kau nggak kuliah aja di Pekanbaru? Apa nggak ada S2 di Pekanbaru? Saya bilang S2 di Pekanbaru ada Pak. 1 bulan 1 semesternya 7 juta, sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Kenapa aku terbang sejauh mata memandang? Saya ini pemburu beasiswa Pak. Saudara yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian, kalian bisa terbang sejauh mata memandang. Tapi rasanya nggak perlu terbang jauh-jauh. Di sini sudah ada bagus.
gedungnya cantik dan indah. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang saya pikirkan 6 itu. Kalau saya lah naik ke atas, itu udah hampir sakratul maut itu. Tapi kalian anak muda yang sehat-sehat luar biasa. Ustaz Abdul Somad datang ke Universitas Muhammadiyah Mataram. Ketika datang kami nggak bisa ngeliat Ustaz. Bisa, di ujung sudah dipasang videotron. Itu juga. Maka tidak semua melihat ke sini, sebagian melihat ke sana. Sama aja bentuknya, malah lebih putih di situ. Tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak pernah membenturkan antara budaya. Tapi kalau budaya itu mengandung kemusyrikan, budaya itu mengandung mempersekutukan Allah, tidak ada tawar-menawar. Kita hanya disuruh disuruh toleransi malah kolaborasi. Ini yang terjadi sekarang. Yang disuruh itu toleransi. Banyak anak bangsa ini tidak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Alhamdulillah, kita sampai hari ini bisa membedakan yang terkait dengan kehidupan sosial, yang terkait dengan kehidupan bertetangga, berteman. Jangan ajari orang Lombok tentang bertetangga beda agama. Kenapa? Datang ke Nusa Tenggara Barat, jalan-jalan di Mataram, kalian akan melihat berbagai macam budaya dan agama. Betul? Ini kita di mana nih Ustadz? Ini kita sedang berada di daerah saudara kita sebangsa setanah air, tapi dalam masalah akidah mereka bukan akidah. Ustadz bisa lihat di tepi jalan. Oh, nampak ada tanda-tandanya. Kalaulah orang Islam itu tidak bisa membedakan budaya dengan agama, kalaulah ulama yang datang kemari dulu hanya dengan pedang, itu berbeda dengan kita. Pancung kepalanya, halal darahnya, larikan anak gadisnya. Ini membuktikan dalam masalah akidah tidak ada tawar-menawar. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam masalah sosial, masalah bertetangga, masalah satu kantor, masalah satu kampus, masalah satu sekolah, kita bisa hidup bersama. La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu, mereka tidak menumpahkan darah kamu, mereka tidak menghalau kamu dari kampung kamu, antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka, berbuat baik dan bersikap adil. Kenapa dipilih kata birru? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, birru itu hanya dipakai untuk orang tua. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Antabarruhum, khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Kenapa dipakai barru? Karena itu hanya untuk orang tua. Sebagaimana engkau berbuat baik kepada ayahmu, sebagaimana engkau berbuat baik kepada ibumu, sebagaimana engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, begitulah kepada saudaramu yang berbeda agama denganmu, kepada tetanggamu, kepada sahabatmu. Maka muncullah yang selalu diagungkan, dialukan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kita menjaga itu insyaallah. Agama dan budaya sebagai fondasi mencerahkan Indonesia. Sampai hari ini Indonesia tetap terjaga, tetap terpelihara, budaya tetap dipakai. 17 Agustus anak-anak pakai baju berbagai macam suku dan bangsa. Di Riau ada tradisi menyambut dengan sirih. Datang orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu tari menyambut tamu pakai sirih, itu perbuatan musyrik. Syirik itu. Kenapa syirik, Pak? Karena namanya tari persembahan. Sembah berarti menyembah kepada selain Allah. Kalau gitu kita robah aja namanya. Tari apa? Tari welcome. Tari selamat datang. Gak usah lagi pakai kata-kata sembah. Tetap haram, Pak Ustaz. Kenapa haram? Karena yang nari itu anak gadis, pakaiannya ketat, rambutnya terbuka. Oh, kalau gitu kita cari anak TK.
Anak TK pakai baju kurung, pakai baju Melayu, pakai jilbab panjang. Bagus ini anak TK. Kenapa? Karena kalau yang menari mahasiswi, datang pejabat-pejabat melihat mahasiswi, lupa dia sama istrinya. Tapi kalau yang nari anak TK, dia ingat anaknya di rumah. Gimana? Masih haram? Makruh Pak Ustaz. Budaya. Kalau tidak diajarkan ini anak-anak kita akan kehilangan budaya. Yang haramnya kita buang. Khudh ma safa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Alhamdulillah di beberapa daerah kalau saya datang masih disambut dengan anak-anak kecil. Lucu anak kecil alhamdulillah. Di beberapa tempat kadang saya disambut juga dengan mahasiswa. Terpaksa saya menunjukkan. Lalu yang lain pun merekam pakai TikTok. Lihatlah Ustaz Abdul Somad betapa dia Abdul Basor menjaga pandangan. Padahal saya bukan menjaga pandangan, saya menjaga dari kamera kamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau dulu orang mengatakan dunia ini sudah hancur Pak Ustaz, dunia ini sudah rusak Pak Ustaz, dirusak oleh sosial media, dirusak oleh YouTube, dirusak oleh Instagram, dirusak oleh grup-grup WhatsApp. Loh, Ustadz Abdul Somad dikenal saudara saya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu kan melalui YouTube, betul? Malam ini banyak yang pertama kali baru berjumpa bertatap muka. Mereka datang bukan mau dengar tausiah Ustaz Somad, mereka cuma mau melihat apa betul seganteng aslinya. Mereka cuma mau ketemu, mereka cuma mau melihat mana orang yang menghabiskan paket 2 giga kami selama. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau ada orang mengatakan itu internet merusak, dulu zaman saya di pondok, kalau mau dengar pidato bahasa Arab, itu nunggu jamaah haji pulang, titip kaset. Pak Haji, nanti kalau pulang dari Makkah tolong belikan kaset ya. Iya, dengar kaset, baru bisa dengar ceramah Syekh Yusuf Qaradawi. Itu pun ceramah kencang sekali. Pertama kali telinga ini listening, maharatus sima'ah, latihan mendengar bahasa Arab, itu seperti mendengar kumur-kumur. Gimana caranya biar supaya telinga ini bisa nangkap pidato bahasa Arab? Akhirnya ada dosen di Jakarta yang ngasih tahu. Gimana caranya Pak Dokter supaya pidato di kaset ini bisa pelan? Oh, saya kasih. Gimana caranya? Dikasih pakai baterai yang udah mau habis. Masukkan ke tip Walkman. Anak sekarang nggak paham. Yang ketawa berarti udah tua. Masuk Walkman, baru dia jadi pelan. Assalamualaikum warahmatullahi. Maharatus sima'ah, untuk melatih pendengaran. Begitulah susahnya zaman dulu. Sekarang tinggal tulis aja di YouTube. Mau dengar siapa? Mau dengar Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Tulis. Mau dengar siapa? Atau mau dengar Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Tulis. Mau dengar siapa? Mau dengar ceramah Buya Hamka? Tulis. Ada semua. Jadi kalau ada orang mengatakan YouTube ini merusak, karena yang kamu cari yang merusak. TikTok ini merusak. Dulu TikTok itu isinya, kalau kita buka, 2 aja isinya, ulat pinang sama ulat sagu, lompat-lompat. Tapi sekarang isi TikTok apa? Isi TikTok adalah bagaimana Universitas Muhammadiyah Mataram menyambut Pak Rektor PW Muhammadiyah datang tadi, disambut dengan Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Mana grup hadrahnya mana? Ada? Masya Allah ada. Saya sangka itu flash disk. Ini grup hadrahnya memang punya Muhammadiyah? Naturalisasi. Allah tabarakallah. Artinya apa? Budaya memukul gendang. Apakah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu pukullah gendang? Tidak ada. Dari mana datang? Membuat kayu,
kayunya dikasih kulit kambingnya dipukul, depak, namanya duf. Apa kata Nabi? A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam saja. Nikah jangan diam-diam. A'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bidufuf. Pukulkan gendang. Itulah mengapa ada tradisi memukul gendang, memukul alat duf. Lalu bagaimana dengan musik? Muncullah biola, muncullah keyboard, muncullah gitar. Maka dibahas tuntas dalam kitab Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik dan lagu. Kesimpulannya, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqhul Aghani wal Musiqa, kalau lagu itu mengajak perbuatan maksiat, mengajak minum khamar, mengajak berzina, haram. Tapi kalau lagu itu mengingatkan pada Nabi, menyantuni anak yatim, menjaga tauhid, maka dia menjadi mubah dan boleh. Itulah mengapa ada lagu mars. Muhammadiyah ada lagu marsnya. Jadi kalau lagu itu diharamkan, menyanyikan lagu mars Muhammadiyah, ini lagu Arab. Masa iya lagu ada ngajak berzina Pak Ustaz? Ada. Mana lagunya? Cinta Satu Malam. Zina. Paling enggak kawin kontrak. Zina. Lagi Pak Ustaz, selimut tetangga. Hasilnya pulang-pulang berbadan dua. Makanya kadang kita ini sekolahnya di sekolah Islam, universitasnya universitas Islam, pakaiannya sangat islami, ormasnya ormas Islam, ke Makkah bolak-balik. Tapi ketika menikahkan anak, acara walimah, acara nikah, terbang semuanya. Lagunya lagu-lagu maksiat dan dosa semua. Tapi ada solusinya. Ustaz mengatakan ini haram, ini haram, ini haram. Yang halal mana? Yang halal ada, yaitu lagu-lagu. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bagus apa tak bagus? Bagus. Tentu lagu-lagu itu disesuaikan dengan momen. Jangan gara-gara ini besok pas ada acara mahasiswi alumni Universitas Muhammadiyah Mataram nikah, berikut ini kami mintakan satu lagu, langsung lagu Ila Isra'il. Sesuai dengan keadaan, tidak mutobaqatul hal. Artinya budaya itu bisa jadi haram, bisa jadi halal. Tradisi di kampung saya itu kalau orang mau buka hutan, mau tanam padi, mau tanam jagung, itu disembelihkan kambing dipotong, dimasukkan kepalanya ke dalam lubang, lalu dipanggil semua hantu-hantu. Wahai segala hantu-hantu, ini ada kepala kambing, makanlah ini supaya dia tidak mengganggu tanaman, supaya tidak mengganggu orang, mau buat rumah segala macam. Datang ulama kita, ulama dulu dengan kesantunannya, mereka nanya, mereka tahu tapi dia pura-pura nanya, apa yang kamu masukkan ke dalam lubang tanah? Kepala kambing, Tuan Guru. Kenapa kepala kambing masuk ke dalam? Untuk ngasih hantu-hantu yang ada di sini jembalang tanah, tolong kepalanya angkat ke atas, terus darahnya saja masukkan ke dalam, karena darah najis tidak boleh, darah sampah dibuang, darah timbun, kepalanya bawa ke rumah. Kami takut Tuan Guru, kami takut nanti hantunya marah, antar ke rumah saya biar dimasak gulai. Itulah asal muasal kenapa setiap acara kepala kambing pasti dikasih kepada Tuan Guru. Kenapa? Karena dulu orang takut makan. Sekarang saya kalau kondangan dikasih kepala kambing, saya makan. Tapi ada juga orang yang takut. Kamu nggak makan? Takut Pak Ustaz. Itu bukan hantu yang mengamuk, kolesterol. Ulama dulu begitu. Apakah tradisi memberi makan hantu setan ini ada pada zaman sahabat Nabi? Ada. Ketika itu dikirimlah seorang khalifah. Ketika itu khalifahnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab.
Umar bin Khattab mengirim gubernur ke Mesir, namanya Amr bin As. Panjang umur, sehat badan, kita akan sholat di Masjid Amr bin As di Kairo insyaallah. Amin. Dalam acara wisata religi bersama Ustadz Dr. Zaki Abdillah ke Kairo Mesir insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Ya Allah. Sampai di Mesir, Amr bin As melihat tradisi orang Mesir yang luar biasa. Dibuat rakit, didudukkan anak gadis yang paling cantik, diberi perhiasan-perhiasan, dihanyutkan ke sungai Nil. Ternyata jin di Mesir itu seleranya lebih tinggi dari jin tempat kita. Kalau tempat kita seleranya cuma kepala kambing sama kepala ayam. Kalau jin di Mesir anak gadis. Dihanyutkan ke sungai Nil. Amr bin As bertanya, kenapa kamu hanyutkan anak gadis ini ke sungai Nil? Karena kalau tidak dihanyutkan ke sungai Nil, nanti air sungai Nil kering, gandum tidak tumbuh, kami tidak bisa makan dan minum. Amr bin As mengirim surat kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Hai Umar, ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Umar membaca surat itu. Ini musyrik, ini sudah menduakan Allah, menyekutukan Allah. Iyyaka na'budu wa sungai Nil nasta'in. Menyembah kepada Allah tapi mintanya kepada sungai Nil. Maka Umar bin Khattab menulis surat. Suratnya dimasukkan ke dalam amplop, amplopnya dikirim kepada Amr bin As. Sampai kepada Amr bin As, sesuai pesan, masukkan surat ini ke dalam sungai Nil. Amr bin As penasaran, apa isi surat Umar bin Khattab? Dia buka, tapi ini jangan jadi dalil nanti itu buka surat. Jangan surat Pak Rektor dibuka sama mahasiswa pasti ditanya, kenapa kamu buka? Karena Amr bin As dulu membuka surat Umar bin Khattab. Dia buka, ternyata isinya min Abdillah Umar bin Khattab, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. Apa kata Umar? In kunta tajri min qibalillah, kalau kau mengalir karena Allah, fajri, mengalirlah engkau. In kunta tajri min qibali nafsik, kalau kau mengalir karena dirimu sendiri, fala tajri, jangan engkau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan surat itu ke dalam sungai Nil, air sungai Nil naik 16 jengkal, masyarakat Mesir tetap bisa menikmati air sungai Nil sampai tahun ini. Tidak pernah lagi ada surut dan tidak pernah ada tradisi menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'anil Azim. Budaya kalau bertentangan dengan akidah, kita pakai budaya atau akidah? Tidak, tidak ada tawar-menawar. Karena kita mati bawa agama atau budaya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya belum pernah melihat orang Islam mati bawa baju batik, lalu ditulis di atas jenazahnya, mohon maaf, ini demi kebudayaan. Kita tetap pakai kain kapan. Mohon maaf, ketika pesawat terbang akan meledak, ketika itu yang dicari adalah black box, black hitam, box kotak hitam, meledak pesawat, kotak hitam tetap terjaga. Disitulah rekaman terakhir apa kalimat yang diucapkan oleh pilot dan co-pilot beserta seluruh yang ada penumpang di pesawat. Semua penumpang ketika pesawat itu akan jatuh ke bawah, semuanya berteriak Allahu Akbar. Pilotnya berteriak Allahu Akbar, co-pilot berteriak Allahu Akbar, penumpang berteriak Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahwa kita mati bawa agama, tapi kita tidak disuruh meninggalkan, menghilangkan budaya, karena Islam menjaga budaya selama sejalan dengan ajaran Islam. Tapi pokok pangkal utamanya adalah agama. Inna dina indallahil. Ada tradisi di kampung saya, kalau satu suku itu tidak boleh, satu marga tidak boleh menikah. Lalu ketika itu guru kami Syekh Azra'i Abdul Rauf
Ditanya sama orang yang datang, saya tentu dengar muping masih SMP, Ustaz, ada orang mau nikah satu suku, boleh atau enggak? Lalu kemudian Syekh Azraim jawab, mau ikut agama silakan ikut agama, mau ikut adat apa gunanya agama? Kira-kira ikut adat atau ikut agama? Ikut agama. Tapi kita tidak menyepelekan adat istiadat. Begitulah ajaran Islam yang menjadikan kita sampai hari ini bisa hidup bersama. Ini semua adalah adat-adat. Kalau tidak di bawah Nabi, kalau tidak ada dalam Quran, kalau tidak ada dalam hadis, maka itu bukan ajaran agama. Ini semuanya tidak ada di dalam Quran dan hadis. Ini mikrofon ini. Ini mikrofon ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Mikrofon ini bukan produksi Mesir, bukan Saudi Arabia, bukan Maroko. Ini produksi dari jelas tertulis di sini on off. Ini kalau dari Madinah, ini mikrofon ini pasti tertulis itu al-hayah wal maut. Apa boleh kita pakai budaya orang lain? Datanglah sahabat namanya Salman Al-Farisi, Farisi dari Persia. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya kita akan perang melawan orang-orang kafir. Ketika itu nama perangnya perang Ahzab, karena berkoalisi antara partai kafir, partai Yahudi, partai munafik, berperang tiga. Kalau satu namanya Hizb, kalau jamaknya Ahzab, perang Ahzab. Datang Salman Al-Farisi. Ada ayat turun ya Rasulullah? Tidak ada. Kalau gitu kita pakai tradisi adat budaya di kampung kami. Bagaimana? Gali parit panjang yang kira-kira kuda tidak bisa menyeberang. Parit itu bahasa Arabnya adalah khandak. Parit itu khandak. Kalau Ustaz Somad nanya, jamaah jangan tertekan, karena banyak jamaah ini tertekan gak mau ngaji gara-gara ditanya Ustaz. Beda sama Ustaz Somad. Ustaz Somad kalau dia nanya, jamaah gak perlu jawab, karena Ustaz Somad itu kalau nanya dia jawab sendiri. Ada dulu dosen kami di Darul Hadis, saya dikasih tahu sama senior, nanti kalau ujian lisan dia nanya gak usah dijawab, karena nanti beberapa detik setelah itu dia akan jawab sendiri. Yang ngasih tahu saya itu namanya Ustaz Subhan. Nama Syekh yang nanya itu namanya Syekh Muhammad Rawandi. Allah maafkan kami. Ketua jurusan. Dia senior saya. Bang nanti gimana? Nanti kalau Syekh Rawandi nanya, nggak usah dijawab. Kalau nggak tahu jangan. Itu dijawabnya sendiri. Ya Rasulullah, apakah ada wahyu yang turun tentang menggali tentang strategi melawan orang kafir? Enggak ada, kata Nabi. Kalau gitu kita pakai budaya dari negeri kami. Bagaimana budaya kalian? Kami gali parit, maka digalilah parit yang lebar yang kira-kira kuda tidak bisa menyeberang. Itulah yang dikenal dengan perang Khandak. Enggak ada Nabi waktu itu mengatakan, Salman jangan gali perang Khandak, karena ini tradisi menggali parit ini datang dari negeri kafir. Enggak boleh. Makanya kalau ada yang ngejek saya waktu saya pakai moge, diejeknya, Salman, itu kan produk kafir kok kau pakai. Ini ketahuan, ini orang nggak punya paket untuk dengar ceramah Ustaz Somad utuh 1 jam. Kalau dia dengar secara utuh pasti dia paham. Yang dilarang itu terkait dengan akidah. Yang dilarang itu kalau budayanya adalah bertentangan dengan syariat fikih, bertentangan dengan menutup aurat. Tapi kalau budaya itu baik, maka amat sangat baik. Masjid itu penuh dengan budaya semua, hasil kreasi cipta karsa manusia. Mana budaya dalam masjid? Menara. Masjid Nabawi sama Nabi nggak ada menaranya. Bilal bin Rabah kalau dia azan, mana ada hadis Bilal azan pakai menara? Nggak ada. Itu budaya datang dari mana? Itu budaya dari Alexandria. Ketika Islam datang sampai ke pantai Alexandria, di sana mereka menemukan namanya, mereka menyebutnya manara, tempat api. Kita menyebutnya mercusuar. Di tepi pantai ada tempat api berkobar di atas, supaya orang yang bawa kapal malam-malam dia tahu bahwa itu sudah di pantai, supaya kapalnya tidak menabrak daratan. Mercusuar, manara, tempat api.
Orang Islam melihat, oh tempat api ini bagus, akhirnya tempat api itu dibawa ke tepi masjid, lalu apinya dihilangkan, orangnya naik ke atas mengumandangkan azan, sehingga azan lebih menggema, lebih banyak yang mendengar suara azan daripada azannya dalam masjid. Sekarang orang tidak lagi naik ke atas, orangnya turun di bawah, mic-nya naik ke atas. Sekarang berubah lagi, orangnya nggak ada, malam takbiran. Kalau kepada orang tua mesti patuh, kalau sudah patuh jangan sampai menangis. Kalau Ustaz sorbannya sudah jatuh, itu tanda waktu sudah habis. Saya sebetulnya tidak mau berpantun. Kenapa Ustaz tidak berpantun malam ini? Anak raja membeli katun, katun dibeli di kayu ara. Saya tidak berpantun karena tadi sudah dipakai pembawa acara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tradisi. Termasuk juga pantun adalah tradisi dalam berbahasa, tidak ada dilarang. Makanya ada ungkapan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya bayan, kata-kata yang indah, puisi-puisi, syair-syair la sihra, bisa memukau orang banyak. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30. Sudah 1 jam rupanya saya berdiri, walaupun tidak melihat jam, saya sudah tahu. Terasa dari kesemutannya. Saya berani berdiri di sini karena sudah dipersilakan dari belakang Ustaz. Jangan berdiri di tempat Ustaz duduk, silakan berdiri. Tadi malah disuruh silakan jalan-jalan. Saya nggak jalan-jalan karena segan, nanti dikira Ustaz Somad, nggak ada adab dan istiadat. Kita jaga sopan santun tata kerama. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa-mahasiswi ilmunya banyak, detailnya hebat, tapi ada yang lebih mulia lagi, al-adab fawqal ilmi. Yang paling tinggi adalah adab. Kira-kira kalau saya tausiah sejam lagi masih sanggup? Masih kuat? Kuat, masih. Saya nggak sanggup. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita akan bertemu walaupun tidak langsung, kita selalu bersama di alam gaib. Alam gaib di mana Pak Ustaz? Di Instagram, di TikTok, di YouTube, di FB, di grup-grup WhatsApp dalam kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Kami gak penceramah Pak Ustaz, kami bukan tuan guru, bukan penceramah, bukan ustaz, bukan tuan guru, tapi tetap bisa mendapatkan kebaikan melalui apa? Share. Alhamdulillah saya sudah share Pak Ustaz. Sudah dengar? Enggak, share aja. Watawasau bil haq, watawasau bis. Andai saya disuruh jadi mahasiswa lagi sekarang, Somad, kau jadi mahasiswa lagi, semester 1 lagi, mau nggak? Mau, tapi nggak sanggup. Kenapa? Godaan luar biasa. Zaman saya dulu, kalau mau kenalan sama cewek, takut, ngeri, cemas, nggak berani. Zaman sekarang, tinggal cari namanya di FB, langsung hai. Gimana bunyi kucing? Gimana bunyi ayam? Gimana bunyi anjing? Kuku. Gimana bunyi buaya? Hai. Berawal dari nazratun, setelah nazratun fabtisamun, setelah fabtisamun fasalamun, setelah salamun fakalamun, setelah kalamun famau'idun, setelah mau'idun faliqaun. 6 langkah setan. Pertama berawal dari pandangan, setelah pandangan turun kepada senyuman, dari senyuman masuk kepada salam, setelah salam kalam, setelah ngomong janjian, setelah janjian ketemuan, setelah ketemuan makan siang, setelah makan siang pepatah kampung kita mengatakan no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Semua akan berakhir. Udah macam abang saya, udah macam saudara saya, udah macam kakak saya, udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada, ingat, setan belum pensiun. Mudah-mudahan semua kita selalu dalam kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Mumpung kita ramai, mungkin doa ini dikabulkan Allah bukan karena mulut Abdul Somad, tapi karena
doa kita berjamaah, ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasan pahalanya sama. Nabi pun mengaminkan doa Jibril, amin, amin, amin. Sahabat bertanya, doa siapa yang kau aminkan tadi ya Rasulullah? Doa Jibril. Kenapa 3 kali? Karena tadi Jibril berdoa 3 kali. Mu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tidak dikabulkan. Nabi mengatakan amin. Mu'dan liman dzukir tawalam yusalli alaika. Celaka orang yang namamu disebut tapi dia tidak berselawat. Nabi mengatakan amin. Mu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya tapi dia tidak berbakti sehingga dia tidak masuk surga. Amin. Artinya mengaminkan doa adalah sunnah. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Karena ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Abdul Somad berdoa, diaminkan oleh kita semua. Mudah-mudahan Allah memperkenalkan kebaikan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذه الجامعة جامعة مباركة. Ya Allah, jadikanlah Universitas Muhammadiyah Mataram universitas yang diberkahi. Takharraja minhal ulama was su'ama, keluar dari universitas ini para ulama dan calon pemimpin masa depan ya Allah. Allah mahfazha min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga dan pelihara dari segala yang tidak baik. Allah madfa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina.